Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang masih berbau-bau superhero. Kali ini berjudul Captain America The First Avenger. Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2011. Berdasarkan karakter komik Marvel Captain America, diproduksi oleh Marvel Studio. Ini adalah film kelima di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Joe Johnston dan ditulis oleh Christopher Marcus dan Stephen M. Sively. Selama Perang Dunia II, Steve Rogers mencoba untuk mendaftar tetapi berulang kali ditolak karena kondisinya yang lemah dan sakit-sakitan. Namun seorang ilmuwan mencatat tekadnya dan mengizinkannya untuk diterima. Apa yang Steve Rogers tidak tahu adalah bahwa ilmuwan ini bertanggung jawab atas proyek pemerintah untuk menciptakan tentara super, di mana Steve Rogers akan menjadi yang pertama. Kepokan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Saya humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lampu depan yang terang menembus lembaran kepingan salju yang tebal. Seorang ilmuwan menelusuri hujan es. Dua pria lain dalam seragam musim dingin mendekati ilmuwan itu. Dia membawa mereka ke situs penggalian yang seukuran lapangan sepak bola, yang di tengahnya nampak sayap dan badan pesawat raksasa. Orang-orang berjas hitam memotong badan pesawat misterius itu dan masuk. Di dalam mereka menemukan sisa-sisa kapal besar yang beku. Salah satu pria menyapu salju dan melihat perisai merah, putih, dan biru berkilauan terbungkus es. Torsberg, Norwegia 1942. Dua penjaga reruntuhan Viking kuno mendengarkan saat kota mereka dikuasai oleh Nazi. Tiba-tiba pintu depan meledak dan membanjiri beberapa agen Nazi. Salah satu penjaga tewas dalam ledakan itu dan yang lainnya dengan panik memohon agar para prajurit meloloskannya. Mereka sampai pada satu sarkofagus yang tutupnya terlalu berat untuk diangkat. Sosok gelap muncul di pintu masuk yang meledak. Johann Smith, seorang Nazi berpangkat tinggi dan pemimpin sekte Hydra, datang ke sarkofagus dan dengan mudah mendorong tutupnya. Di dalamnya ia menemukan sisa-sisa kerangka Viking tua yang memegang kubus kaca. Tapi sepertinya dia tahu kalau itu hanya replika. Dia menghancurkannya di lantai dan pergi menanyakan pada penjaga di mana kubus yang sebenarnya disembunyikan. Penjaga awalnya bungkam, namun ia diancam atas nama keluarganya. Terpaksa ia pun menunjuk ke laci tersembunyi di seberang ruangan, bagian dari ukiran kuno seukuran dinding. Smith membuka laci dan menemukan kubus bercahaya asli yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian Smith memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan jejak bukti. Di sebuah pos perekrutan di Brooklyn, Stephen Rogers, seorang penderita asma dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun dokter tentara memberikan tanggapan negatif setelah membaca formulir yang Steve isi. Kemudian dia memberikan cap for F untuk formulir pendaftarannya, karena Steve sudah 4 kali mendaftar dan gagal di keempat-empatnya. Merasa bingung, Steve pergi ke bioskop. Seorang penonton yang bermulut keras dan tidak sabaran mulai berteriak di layar. "Mulai filmnya, saya tidak membayar untuk melihat omong kosong ini." Steve memberitahu pria itu untuk tutup mulut, dan terkejut di saat pria itu terbalik, berdiri dan menjulang di atasnya. Selesai menonton film di gang di belakang teater, si penindas dengan kejam memukuli Steve yang kurus kering. Steve tidak lari dan dengan berani melawan balik, tetapi dengan mudah dikalahkan. Tak lama kemudian, James Bucky Barnes, sahabat Steve, berlari ke gang. Dia dengan cepat menendang si penindas dan membantu Steve bangun. Bucky sekarang menjadi prajurita. Permohonannya diterima dan dia ditugaskan ke infanteri ke-107. Dalam suasana perayaan, Bucky mengundang Steve untuk pergi berdansa dengan sepasang gadis dalam kencan buta. Dengan malu-malu, Steve ikut. Keempatnya menuju ke pameran dunia Queens.
Sementara itu, Becky membuat Kenneblues dengan teman kencanya. Steph hanya menyaksikan Howard Stark yang tidak berhasil mendemonstrasikan mobil terbang. Steph memisahkan diri dari grup dan pergi ke pos perekrutan prajurit. Becky menyusul dan bertanya bagaimana Steph berniat memalsukan lamarannya kali ini. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Dr. Abraham Erskine lewat dan menguping pembicaraan mereka. Dia terpesona oleh keberanian Steph. Becky mengucapkan selamat pada Steph untuk lamaran terbarunya. Dan Steph menuju pos perekrutan untuk pemeriksaan fisik kelimanya. Di dalam, Steph merasa gugup ketika seorang anggota parlemen memasuki ruangan. Dan segera diikuti oleh Dr. Erskine. Dr. Erskine memiliki semua informasi Steph dalam file. Prihatin dengan Steph yang gagal. Dr. Erskine menguji karakternya dengan menanyakan apakah desakannya untuk melamar dinas militer murni didorong oleh keinginan untuk membunuh Nazi. Pria muda itu dengan tulus mengungkapkan bahwa dia bukan seorang pembunuh, tetapi dia menyukai pengganggu terlepas dari asal mereka. Dia juga menunjukkan sedikit perhatian ketika Erskine mengungkapkan bahwa dia adalah orang Jerman sejak lahir. Dimenangkan oleh keinginan kuat Steph dan keyakinan teguh, Erskine menerima pendaftaran pria muda itu. Singkat cerita, Steph telah mengikuti pelatihan dasar di bawah pengawasan ketat Dr. Erskine dan Kolonel Chester Phillips. Dia dan peletonnya diberitahu bahwa mereka adalah kandidat untuk program Super Soldier terbaru pemerintah. Selama pelatihan dasar, Steph bertemu dengan seorang perwira Inggris namun tegas, Peggy Carter, yang tampaknya mengasihani dia. Meskipun menjadi yang terkecil dan terlemah dari peleton, Steph menunjukkan semangat besar dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Steph juga sangat cerdik, terutama ketika peletonnya ditugaskan untuk mengambil bendera dari atas tiang tinggi. Orang-orang yang lebih fit gagal satu persatu saat mereka mencoba memanjat tiang. Steph dengan santai menarik penyangga tiang, kemudian mengambil bendera saat tiang jatuh ke tanah. Malamnya, Dr. Erskine berbicara dengan Steph. Dia menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana sebelum emigrasinya ke Amerika Serikat, dia diperintahkan oleh Johann Smith untuk membuat serum yang akan memberikan kekuatan seperti dewa kepada seorang pria. Dr. Erskine menciptakan versi awal serum yang ingin dia gunakan pada Steph. Hanya saja ketika Smith menyuntikkan dirinya sendiri, kulit tubuhnya terkikis dan meninggalkan bekas merah berotot. Tidak terpengaruh oleh resiko, Steph setuju untuk mengikuti prosedur. Keesokan paginya, Steph dan Peggy melewati Brooklyn dan berhenti di depan sebuah toko barang antik. Keduanya memasuki toko barang antik dan turun ke bunker militer rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Erskine yang sedang menyiapkan kapsul medis bersama dengan Howard Stark dan Kolonel Phillips. Steph disuruh melepas bajunya dan masuk ke kapsul. Stark menjelaskan bahwa prosedur awal eksperimen tersebut adalah dengan menyuntikkan generator otot ke dalam kelompok otot utama Rogers, yang kemudian akan dibombardir dengan Viterai. Serum Erskine disuntikan ke otot Steve, dan Steve dimasukkan ke dalam kapsul Viterai. Kapsul bersinar terang. Steve berteriak kesakitan tetapi juga memberitahu mereka untuk melanjutkan. Dan prosedur pun selesai dengan cepat. Steph pun keluar dari kapsul dengan tubuh barunya yang di-upgrade. Mantap. Semua orang merayakan keberhasilannya dan memberi selamat kepada Erskine, seorang pejabat yang sebenarnya mata-mata Jerman bernama Heinz Kruger. Tetap di belakang menempatkan tas kecil di kursi. Beberapa saat kemudian galeri tontonan meledak. Kruger menuruni tangga dan menembak Dr. Erskine. Dia dengan cepat membunuh para penjaga dan melarikan diri. Steph menghampiri Dr. Erskine yang sekarat, yang hanya memiliki cukup energi untuk menunjuk ke jantung Steph sebelum dia meninggal. Steph melesat keluar dari bunker mengejar Kruger. Di jalan, Peggy mengejar Kruger dan dengan mudah membunuh sopirnya yang kabur. Kruger mencuri taksi dan bertujuan untuk menabrak Peggy. Steph tiba tepat pada waktunya, menyelamatkannya dari terbunuh oleh taksi yang akan datang.
Steve mengejar taksi dengan berlari sangat cepat, menampilkan kelincahan manusia super. Kruger menembak Steve dan melarikan diri ke kapal selam Hydra-nya. Steve menyusul ke kapal selam tersebut dari belakang, membuat lubang melalui kaca kokpit dan menarik Kruger ke permukaan. Kruger kemudian membunuh dirinya sendiri dengan kapsul sianida yang tersembunyi di gigi palsunya. Sementara itu, Smith dan Dr. Sola dikunjungi oleh trio komandan tertinggi Hitler yang ditugaskan untuk memeriksa operasi Smith. Mereka mengolok-olok Smith, mengatakan bahwa partai Nazi tidak lagi menganggap dia dan Hydra serius karena obsesinya dengan sihir dan ilmu gaib. Dia pun dilesek dengan sebutan Red Skull, nama yang membuat Smith marah. Smith membawa ketiganya ke lab senjata di mana mereka diperlihatkan senjata energinya yang tak terbendung dan peta strategis Eropa yang dihiasi dengan target. Salah satu dari ketiga pemberitahuan target melayang di atas Berlin dan menghadap Smith. Smith dengan cepat menguapkan ketiga perwira Nazi itu. Smith mengumumkan bahwa Hydra telah dibubarkan dari partai Nazi dan sekarang menjadi musuh dunia. Hari berikutnya, Philip dan Carter mengambil sisa-sisa penelitian Dr. Erskine. Keduanya putus asa karena satu-satunya orang yang mampu memproduksi serum itu adalah Erskine sendiri. Steve sangat ingin menjadi prajurit sesungguhnya, tetapi Philip lebih suka dia menjadi tikus percobaan daripada seorang prajurit di pasukannya. Steve didekati oleh seorang senator yang memegang koran tentang peristiwa hadis sebelumnya, dihiasi dengan foto halaman depan Steve yang mengejar Hans Kruger. Steve telah menjadi selebriti semalam dan senator memiliki ide yang akan saling menguntungkan. Steve Rogers terdaftar di USO, United Service Organization, dan melakukan perjalanan keliling Midwest. Steve Rogers segera dibawa ke Italia di mana dia akan terus menghibur pasukan. Setelah kedatangannya, orang-orang yang bermuka masam dan dilanda perang menggodanya dan mengolok-oloknya. Pertunjukan pun selesai. Usai pertunjukan, dia segera bertemu dengan Carter dan Philip yang sedang mengawasi teater. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang tidak senang karena sedang berkabung karena banyak orang dari divisi mereka, Infanteri 107, telah tewas dalam pertempuran. Steve Rogers menyadari bahwa ini adalah divisi Bucky dan dengan cepat berlari menemui Philip. Philip tidak dapat menemukan nama Bucky di daftar korban dan memberitahukan Steve Rogers untuk kembali ke pekerjaannya sebagai bintang film dan pemandu sorak. Stephen Rogers bertanya kepada Carter di mana para tawanan perang ditahan. Carter menunjukkan peta tempat pabrik senjata Hydra yang terkenal yang berada 30-40 mil di belakang garis musuh. Steve Rogers buru-buru mengenakan celana tentara dan jaket kulit di atas kostum Kapten Amerikanya dan helm biru dengan cap eye putih di bagian depan. Howard Stark menerbangkan mereka berdua dengan pesawat pribadinya. Dalam perjalanan, senjata dari Hydra mulai menembaki pesawat Stark. Steve Rogers turun menggunakan parasut, sementara dua lainnya melarikan diri kembali ke tempat yang aman. Steve Rogers diam-diam masuk ke pangkalan Hydra dan mengalahkan banyak pasukan Hydra yang bertugas. Steve Rogers berjalan ke sel tahanan di mana dia melihat ratusan pria di penjara dari Infanteri 107. Dia membebaskan para tawanan perang di sana, namun ia masih belum menemukan sahabatnya. Para tahanan berhasil melarikan diri dengan mencuri senjata beserta tank dan menghancurkan sebagian besar fasilitas itu. Sam Smith mengawasi Steve melalui CCTV dan dengan cepat menyadari bahwa dia pastilah pria Erskine. Dia dengan cepat mengaktifkan beberapa bahan peledak yang akan meratakan pangkalan. Steve menyusuri setiap ruangan dan menemukan Bucky yang diikat ke meja operasi, dalam keadaan seperti habis disiksa. Steve juga melihat peta taktis besar yang dipasang di dinding, dengan berbagai instalasi yang ditandai. Dengan segera, dia membebaskan Bucky. Bucky pun sedikit pangling saat melihat sahabatnya yang dulu ceking sekarang sudah tinggi dan kekar. Keduanya segera mencari jalan keluar dan mendapati diri mereka berhadapan langsung dengan Smith di jembatan besi. Rogers meninju Smith.
yang secara mengejutkan bertahan. Mereka pun berduel dan dimenangkan oleh Steve. Dr. Zola menekan tuas pembuka jembatan untuk memisahkan keduanya. Namun setelah itu tiba-tiba Smith membuka kulit kepalanya yang ternyata topeng. Setelah membual, ia pun pergi menggunakan lift yang disusul oleh Dr. Zola. Di dalam lift, Red Skull meminta Dr. Zola untuk menemuinya di salah satu pangkalan Hydra dan mengambil mobilnya. Kembali di base camp Infanteri 107, Rogers tiba. Dengan hampir 400 orang yang selamat, ia juga membawa sampel teknologi Red Skull termasuk beberapa kendaraan tempur. Rogers menyerahkan dirinya kepada Philip untuk tindakan discipliner karena melanggar perintah secara langsung. Untungnya Philip mengampuninya. Atas keberhasilan ini, Bucky menyuruhkan sorakan untuk Rogers, yang benar-benar menjadi Kapten Amerika. Berita tentang kesuksesan Kapten Amerika telah menyebar ke seluruh dunia, tetapi Rogers tidak muncul untuk mendali dari Kongres. Rogers sedang menyampaikan pada Philip dan Carter ingatan terbaiknya tentang peta dasar Hydra, dan memberitahu mereka bahwa dia bermaksud pergi ke pangkalan itu dan menghancurkan satu persatu. Dia ingin merekrut tim yang terdiri dari orang-orang yang dibebaskannya di Italia. Steve Rogers bertemu dengan Howling di sebuah bar dan mereka dengan senang hati menerima tawaran itu. Sementara di sana semua pria terkejut saat Peggy masuk dengan mengenakan gaun merah yang sangat merona. Dia mengabaikan semua pria, termasuk Bucky, dan menggoda Steve, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berdansa dengannya suatu hari nanti. Keesokan harinya, Steve dipanggil ke Bunker Brooklyn untuk bertemu dengan Philip dan Stark. Steve didekati oleh seorang petugas wanita cantik yang ingin mengucapkan terima kasih. Wanita itu pun langsung nyosor dan mencium Steve. Namun kemesraan mereka terpaksa harus selesai di saat tiba-tiba Peggy lewat dan memanggil Steve untuk ikut dengannya ke laboratorium Stark. Steve meminta maaf dan bersikeras bahwa dia gugup di sekitar wanita dan dia tidak tahu harus bagaimana. Sesampainya di laboratorium, Stark dengan cepat membawa Steve ke bengkel senjatanya. Dia menyatakan bahwa Rogers telah melekat pada perisai segitiga, dan menurut Steve adalah alat yang berguna di lapangan. Di atas meja ada beberapa pelindung prototipe dengan komponen canggih, namun Steve menemukan pelindung melingkar polos di rak bawah. Stark menjelaskan bahwa perisai itu terbuat dari vibranium, yang lebih ringan dari baja dan tahan getaran. Steve mengenakan seragam merah, putih, dan biru, mengenakan penutup wajah lengkap dengan perisai berwarna biru di punggungnya. Kapten Amerika dan tentaranya, termasuk Bucky, berjalan melintasi Eropa, meratakan pangkalan Hydra satu persatu. Dengan Rogers menjadi cukup ahli dalam menggunakan perisai sebagai senjata. Jauh di pegunungan Alpen, Steve dan anak buahnya memiliki misi untuk menangkap Zola di kereta pribadinya. 3 anggota tim, Cap, Bucky, dan Cap Jones, menggunakan zipline melintasi jurang besar dan menyerbu gerbong kereta dengan mobil. Cap dan Bucky terpojok oleh tentara Hydra bersenjata lengkap. Mereka nyaris mengalahkan tentara, namun Bucky terlempar dari kereta dan jatuh ke sungai es di bawah. Tapi untungnya Zola berhasil ditangkap. Steve Rogers sedang galau pasca kehilangan sahabatnya. Dia menyadari bahwa serum Dr. Erskine dengan cepat menumbuhkan kembali sel-sel mati, sehingga mustahil baginya untuk mabuk. Steve Rogers dan timnya menyiapkan rencana pertempuran untuk mengalahkan Red Skull di markasnya. Rogers mengenakan seragam baru, menunggangi Harley dan menyerang pangkalan. Namun dia gagal. Red Skull bertanya apa yang membuat Rogers begitu istimewa. Rogers berkata, "Tidak ada, saya hanya anak kecil dari Brooklyn." Beberapa saat sebelum anggota timnya masuk ke kantor Red Skull, baku tembak terjadi kemudian. Ratusan tentara di bawah arahan Philip dan Carter menyerbu pangkalan, menewaskan banyak tentara Hydra. Red Skull melarikan diri dengan pesawat yang ditenagai oleh Tesseract. Steve Rogers mencoba mengejar pesawat dengan berjalan kaki, tetapi masih tertinggal. Untung saja Philip dan Carter tiba dengan mobil keluaran terbaru, dan dia bisa menyeimbangkan kecepatan dengan kecepatan lepas landas pesawat.
Di saat Steve Rogers hendak melompat ke pesawat, Peggy menghentikannya dan menciumnya. Wah, menang banyak lo, Tong. Steve Rogers menyelinap ke dalam pesawat di mana dia menemukan lusinan rudal kamikaze. Masing-masing diberi label dengan kota besar di Amerika. Tentara Hydra segera memasuki ruangan dan Steve Rogers melawan mereka, mengeluarkan banyak pria dan pesawat kecil. Salah satu pesawat berlabel New York jatuh bebas. Roger lepas landas setelah itu dan berhasil meraih pesawat dan menabraknya kembali ke sayap terbang setelah melemparkan pilot melalui baling-baling yang dipasang di belakangnya. Di dalam kokpit besar, Kapten Amerika dan Red Skull mulai gelut. Red Skull menembakkan pistol energi kubusnya ke arah Steve, yang dengan mudah menangkis tembakan menggunakan perisainya. Sebuah tembakan dibelokkan ke salah satu konsol dengan kokpit yang berisi kubus biru bercahaya. Konsol rusak dan Skull mengangkat kubus ke udara. Tiba-tiba sebuah portal terbuka di atasnya, menunjukkan ruang berbintang. Red Skull bersinar terang dan melebur. Jenazahnya tersapu ke alam semesta. Sementara kubus itu yang masih bersinar terang jatuh ke tanah dan terbakar. Dia mendorong pesawat untuk menyelam dan menabrakannya ke gletser di bawah. Peggy hanya bisa mendengar suara statis. Steve Rogers terbangun di rumah sakit. Radio kuno mentransmisikan play-by-play dari Camp Brooklyn Dongers. Dia bangkit, melihat keluar jendela dan melihat pintu rumah sakit terbuka. Seorang perawat muda yang sangat mirip dengan Peggy masuk. Dia menunggu tanggapan dari Steve, yang memandangnya dengan curiga. Perawat itu merogoh sakunya dan mengeluarkan radio 2 arah. Tak lama, 2 tentara tinggi berseragam hitam memasuki ruangan. Tapi Steve dengan mudah melemparkan mereka melalui dinding. Dia berlari melalui koridor gelap, mendorong pintu terbuka, dan menemukan dirinya di gedung pencakar langit modern yang ramai dengan orang-orang dengan setelan bisnis. Dia melarikan diri dari gedung dan menemukan dirinya di Times Square. Sekitar tahun 2011, dia melihat sekeliling dan semakin bingung. Nick Fury muncul dan berbicara dengan hati-hati kepada Steve. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah tertidur di dalam es selama 70 tahun. Dalam keadaan mati suri, dan dalam keadaan jomblo juga. Makin bingung, Steve Rogers bernafas berat dan dengan sedih memberitahu Fury bahwa dia ada jadwal berkencan di tahun 1940-an. Film hampir selesai. Dalam adegan pasca kredit, Stephen Rogers berada di gym kuno. Dia memukul karung tinju begitu keras sehingga dia merusaknya. Fury memasuki gym dan bertanya kepada Stephen apakah dia kesulitan tidur. Stephen Rogers dengan sinis bertanya apakah Fury datang dengan misi lainnya. Fury menjawab iya. Film pun selesai.